Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat. Tetap tunaikan sholat walaupun pikiran kita masih kemana-mana, karena bagaimanapun itu masih jauh lebih baik daripada kita pergi kemana-mana tapi meninggalkan sholat. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Sholat kunci kebahagiaan, sholat kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنع إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر. Sejati kita itu dua. Yang pertama, teman yang mengingatkan kita untuk sholat. Yang kedua, teman yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu teman kita yang sejati. Adapun kalau ada seorang teman yang selalu mengingatkan kita sholat, selalu membuat kita makin dekat dengan Allah, duduk di sampingnya membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin merindui pertemuan dengan baginda Rasulullah SAW, genggam erat, jangan dilepaskan. Karena sebaik-baik teman adalah teman yang bukan hanya di dunia pertemanannya, tapi mereka ingin bersamamu sampai syurga. Ibadah itu awalnya harus dipaksakan, karena kalau nggak dipaksakan lama-lama kita nggak pernah ibadah. Sholat dipaksakan, tahajud dipaksakan, sedekah dipaksakan. Awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Dan ketika sudah sampai pada tahapan amal saleh jadi karakter, ketika kita tidak melakukan amal saleh itu, kita ada rasa kehilangan. Maka paksain aja dulu pelan-pelan. Semoga Allah memudahkan. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen kamunya bicara sama Allah, sholat nak. Sholat adalah cara kita untuk berbisik lirih ke bumi, suaramu terdengar jelas di alam langit. Sholat adalah caramu untuk menghibah, untuk mengemis cinta kepada yang menciptakan bumi dan langit. Makanya nggak pernah bener orang nggak sholat, nggak pernah bagus orang nggak sholat. Dia tuh memang nggak sholat tapi orangnya baik. Baik di sisi siapa? Sebab kalau yang kamu maksudkan baik di sisi Allah, orang yang tidak sholat artinya orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Tahu nggak gimana caranya biar hidup kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala? Biar hidup kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah, kata para ulama, berikan hak Allah dalam setiap nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kita nikmat harta, berikan hak Allah dalam bentuk zakat dan sedekah. Ketika Allah berikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang, berikan hak Allah dengan 2 rakaat sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Berikan hak Allah di dalam waktu kita, di dalam harta kita, di dalam kesehatan kita, di dalam keluarga kita. Cobalah selalu berpikir, apa hak Allah di dalam setiap anugerah yang sedang saya nikmati ini.
Sehingga dengan demikian Allah akan menjaga hidup kita, merawat hidup kita, dan menjamin kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Hidup kita cerminan dari sholat kita. Kalau semua yang kita pinta sering seolah tertunda, boleh jadi itu karena kita juga sering menunda-nunda sholat. Jangan pernah menunda sholat karena kita butuh Allah di setiap saat. Dan sesiapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Salah satu nikmat Allah yang wajib sekali untuk kita syukuri adalah saat kita belum menunaikan sholat, Allah hadirkan dalam hati kita rasa gelisah. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belum sholat dan kita diberi rasa gelisah, bersyukur sama Allah. Karena itu harta yang mahal luar biasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun maha hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah.